يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kembali kita berkumpul di majlis kajian rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafidh Al-Munziri rahimahullah. Kita lanjutkan pembahasan di kitab Al-Iman di bab ke-36 di hadis 56. Ya insyaallah jika waktu mencukupi sampai hadis 58 insyaallah. Bab yang kita bahas ini adalah bab man qala mutirna bil anwa'i fahuwa kafir. Bab seseorang yang berkata kami diberi hujan lantaran bintang-bintang maka dia kafir. Kami diberi hujan dengan sebab bintang-bintang maka dia kafir. Ya, bukan Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dari hadis ini an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah fi ithri as-sama'i kanat min al-lail. Yani Rasulullah SAW salat bersama kami di hari-hari perang Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam hari. Jadi malam harinya itu hujan turun, di subuhnya itu sangat dingin. Nah subuhnya Rasulullah SAW berjamaah dengan para sahabat. Dan ini salat fajar atau salat subuh di hari-hari perang Hudaybiyah. Ala ithri sama kanat minal lail, yaitu ithr maknanya aqib, yaitu tadi malam, setelah tadi malam ada sama. Sama di sini adalah hujan. Ya. Jadi as-sama
kadang-kadang dimaknai hujan. Seperti kata Allah Azza wa Jalla, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yaitu Allah Ta'ala mengirimkan hujan ke kalian berulang-ulang. Ya, as-sama di sini maknanya hujan. Jadi tadi malam hujan. Falamma insarafa aqbala 'alan nas. Setelah selesai, beliau menghadap ke orang-orang dan bersabda. Falamma insarafa itu selesai dari salat subuhnya, beliau kemudian beralih menghadap ke orang-orang, ke para sahabat ketika itu, kemudian berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka para sahabat mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Di sini Nabi SAW memberikan kalimat atau pertanyaan, hal tadruna, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Allah? Pertanyaan ini bukan dimaksudkan dari jawaban. Jadi Rasulullah ketika bertanya, kalian tahu nggak apa yang Allah katakan? Ini maksud Rasulullah bukan nyari jawaban, bukan, tetapi maksudnya adalah tanbih dan tasywiq, yaitu memperingatkan dan membuat orang penasaran. Kayak kita misalnya ngomong, kamu tahu nggak kalau gini. Itu bukan kita nanya dia tahu apa enggak, bukan, tetapi itu adalah uslub atau bentuk kalimat atau format bahasa yang dimaksudkan dengannya supaya orang yang kita berbincang dengan orang yang berbincang dengan kita itu lebih memperhatikan. Hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka dengan pertanyaan itu para sahabat kemudian mereka makin tegak untuk siap menerima info dari Nabi SAW sebenarnya apa yang dikatakan oleh Allah. Maka kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah berkata, qala, Allah Ta'ala berfirman, kata Rasulullah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pada pagi hari hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Di pagi hari subuh, selesai subuh, pagi hari, ada hamba-hamba yang masih beriman kepada Allah dan ada hamba-hamba yang kufur pada Allah. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'min. Adapun yang mengatakan, hamba yang mengatakan, kami diberi hujan dengan karunia dari Allah, kami diberi hujan dengan rahmat Allah, yaitu yang memberi hujan adalah Allah Ta'ala, dan ini merupakan karunia dan rahmatnya hujan itu, maka orang ini beriman. Jadi orang ini mu'minun bi kafirun bil kaukab. Orang ini, orang yang mengatakan seperti ini, beriman kepadaku, yaitu beriman kepada Allah, dan kufur terhadap bintang-bintang. Kufur terhadap bintang-bintang, yaitu tidak mempercayai bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang berkata kami diberi hujan lantaran bintang-bintang ini dan ini, maka orang yang mengatakan demikian dia kafir kepadaku, kafir kepada Allah, dan dia beriman pada bintang-bintang. Kebalik, ini kafir kepada Allah dan imannya itu ke bintang-bintang, berarti bisa keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis ini salah satu sampel akan salah satu hadis yang memberikan sampel kekufuran sebagian dari manusia dengan sebab ucapan yang menjadi terjemahan isi hati, keyakinan hati, dan seberapa kadar iman atau kufurnya seseorang di lisannya.
banyak dari orang-orang musyrikin dan orang-orang awam juga, mereka mempunyai keyakinan bahwasanya hujan itu memiliki sebab asasi secara saintifik dan tidak ada kaitannya dengan Allah, tidak ada kaitannya dengan takdir, dan ini kufur. Dan ini kekufuran. Ini bukan hanya, sebenarnya ini masalah bukan hanya tentang bintang dan hujan, jemaah. Tentang banyak sekali gejala-gejala alam yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, namun tentang Allahnya dan tentang takdirnya diignore atau dianggap tidak berkontribusi, tidak memberikan, tidak ada peran. Nah, dan gejala seperti ini ada di sebagian atau beberapa dari kaum muslimin, menisbatkan suatu kebaikan atau suatu karunia kepada makhluk yang tidak ada kontribusi sebenarnya dengan terhadap karunia itu. Pun bahkan menisbatkan kontribusi pada makhluk terhadap karunia itu yang memang makhluk itu berkontribusi, kurang atau tidak menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini coba sebentar kita memberikan sedikit brainstorming, ada sisi briefingnya juga untuk memahami gejala ini yang jamak terjadi di masyarakat kita. Lupakanlah dulu orang-orang musyrikin yang memang murni musyrik. Lupakan lu paganis yang memang menyembah berhala, karena tanpa hadis ini pun mereka memang sudah kufur gitu loh. Tapi kita khawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin ini terjadi disebabkan pembiasaan untuk dua hal. Satu, tidak menisbatkan suatu bagian dari takdir kepada Allah. Dua, yang kedua, pembiasaan yang pertama tadi, pembiasaan tidak menisbatkan suatu takdir pada Allah, ya. Dan yang kedua, membiasakan fokus pada sebab dari segi makhluk. Ada dua hal di sini yang pembiasaan ini berbahaya dan menggerogoti iman sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, yang kemudian khawatirnya makin erosi itu imannya. Nah, yang pertama, pembiasaan tidak menisbatkan karunia atau suatu takdir pada Rabbnya, ya, pada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, yaitu apa? Pembiasaan menisbatkan suatu gejala takdir dan seterusnya hanya pada makhluk. Dan ini didasari juga akan apa? Kurangnya iman di lisan. Ya, yang pertama, pembiasaan tidak menisbatkan suatu karunia pada Allah secara real, bukan secara lidah doang, secara real. Ya. Seseorang ketika dia mendapatkan suatu nikmat, rezeki dan seterusnya, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Namun lisan itu tidak cukup kalau cuman di lisan tanpa qalbu. Sehingga dia tidak menisbatkan nikmat kepada mun'im, tidak menisbatkan nikmat kepada pemilik, yaitu Allah Azza wa Jalla, di hatinya enggak. Misalnya dia dapat mobil baru, mungkin dia ketika ditanya mengucapkan alhamdulillah. Tapi betapa banyaknya alhamdulillah kita itu alhamdulillah tradisional, karena udah kebiasaan bilang alhamdulillah aja. Ya. Gimana kemarin? Alhamdulillah. Hatinya itu enggak alhamdulillah. Gitu loh. Jadi hatinya itu enggak hidup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah ini kan pujian kepada Allah Ta'ala, berarti menisbatkan nikmat ini pada Allah Azza wa Jalla, betul. Tapi secara lisan doang. Hati tidak dibiasakan betul-betul untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga seringkali ucapan-ucapan alhamdulillah itu hanya sebatas ceplosan belaka yang memang sudah menjadi kebiasaan, selesai. Gimana kemarin antum? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dah gitu. Ya. Nah,
Maka kita yang misal belajar, ngaji dan seterusnya, hendaknya ketika mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala, betul kita katakan alhamdulillah alladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Ya. Tetapi hendaknya hati itu juga hidup dengannya. Sehingga penisbatan nikmat kepada pemiliknya itu Allah Azza wa Jalla itu cuma tidak sebatas di ujung lidah yang sekali ucap jatuh, tetapi juga terpatri di hati yang terkekalkan di situ, sehingga rasa syukur tersebut perfect, sempurna di hatinya ya, di lisannya iya, dan di perbuatannya juga berikutnya iya. Nah, pembiasaan tidak menisbatkan nikmat pada Allah itu juga kadang dengan adanya faktor yaitu gengsi. Ada faktor apa? Gengsi. Ya. Oh, keren banget tuh bisa punya ini. Iyalah gua. Nah. Kayak enggak tahu gua aja. Nah, tuh lihat. Ada sisi sombong atau ujub ya. Dibiasakan kayak gitu. Jangan kira memang ini bagian akhlak. Pertama awalnya ini bukan akidah gitu. Akhlak. Yaitu orang ini terkesan sombong. Dia ujub dengan apa yang dia miliki dari karunia itu. Karena membiasakan menisbatkan nikmat itu, ya gua. Apa beda dia dengan Qarun yang kelak Allah azab kemudian? Apa beda dia dengan Fir'aun yang pada waktunya nanti Fir'aun mengaku dialah yang berhak disembah, bahkan mengaku dialah pencipta. Jadi jangan dipikir bahwasanya menisbatkan nikmat kepada diri sendiri tanpa mengakuinya ini semua dari Allah betul-betul itu tidak memberikan impact pada hati dan akidah. Karena ujub, takabbur dan merasa dirinya yang bisa tanpa Allah Azza wa Jalla itu menggerogoti iman dan akidah seseorang. Menggerogoti iman dan akidah seseorang. Nah, orang ketika sudah terbiasa ujub, takabbur, maka dia akan gengsi ketika dia menisbatkan nikmat pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang kita dapatkan dia memiliki rumah mewah dan seterusnya ya. Kemudian dia menceritakan prestasinya, menceritakan nikmat-nikmat yang dia dapatkan, menceritakan dia travel ke sana sini, menceritakan apa yang telah dia dapatkan dari privilege dan seterusnya. Di podcast misalnya, dia menceritakan itu semua. Pernah enggak dia sebutkan Allah di situ? Enggak pernah. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah ma'nawiyah. Ya, ini tragedi pribadi ya yang berbahaya untuk kedepannya, bahkan ini sudah berbahaya. Ya. Jadi nggak biasa menisbatkan nikmat pada Allah makin sering, maka makin kayak ngerasa gengsi dan malu kalau dia bilang ini semua dari Allah. Bahkan bisa jadi tidak semua orang yang mengatakan ini semua dari Allah tulus dalam mengucapkannya. Oleh karena itu betul-betul hati itu harus dipakai gitu loh. Bahkan dijadikan dasar ucapan kita dalam mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita itu merendah untuk meninggi. Jangan sampai kita itu merendah untuk meninggi. Kaif gimana? Kita tanya, "Akhi antum masyaallah antum punya mobil baru ya?" Iya, ini semua dari Allah. Tapi dari hatinya ada maksud supaya dianggap tawadhu'. Loh, benar-benar jebakannya banyak sebenarnya. Namun tetap kita harus bilang begitu, ini semua dari Allah. Saya mah enggak seberapa gitu. Tapi dalam mengucapkannya harus true, jujur, nyata. Memang hatinya juga mengatakan begitu. Jangan sampai hatinya mendustakan lisannya. Jazakallah khair. Makasih, Mas. Jangan sampai hatinya mendustakan lisannya. Artinya dia mengacam, ya ini semua dari Allah. Ini semua dari Allah, akhi. Dia ngomong gitu bukan karena pengen dianggap tawadhu'. Walaupun dia dianggap tawadhu oleh orang, tapi bukan itu tujuan dia. Tujuan dia memang dia ingin menisbatkan nikmat ini emang dari Allah, saya mah dikasih. Ya begitu. Nah, jadi usahakan kita biasa begitu agar tidak tergerogoti iman dan akidah kita. Pembiasaan yang kedua,
yaitu pembiasaan menyebutkan nikmat ini, menyematkannya kepada makhluk atau sebab, bukan kepada originnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Seperti ini saya karena utitu min ilmin indi, ini karena saya dikasih, karena ilmu saya tinggi makanya saya dapat ini, saya berhak, I deserve it, saya berhak mendapatkan seperti ini. Oh Pak, sampean udah mendapatkan atau udah selesai studi PhD. PhD apa PhD Pak? PhD itu apa? Gelar apa? Doktoral. Bukan Pizza Hut delivery. Nah, kok antum bisa di usia baru 30 misalnya, atau 30 berapa gitu, udah bisa dapat gelar doktor antum? Ya wajar lah, saya tiap hari belajar. Nah kan, seolah-olah ini biasa ya. Tapi dia nisbatkan pada apa? Effort, pada usaha dia. Ya iyalah, wajar lah. Oh, saya tiap hari belajar, ya pantas lah saya dapat doktoral, misalnya gitu. Atau mungkin lebih halus dari itu. Tapi kok tidak ada dikembalikan ke Allahnya gitu loh. Ya, dinisbatkan kepada makhluk atau sebab dari kalangan makhluk. Pembiasaan seperti ini berbahaya, Pak. Ya, berbahaya. Ya. Contoh lain, kita punya anak-anak yang sukses, mungkin ranking 1, atau mungkin lulus ini, lulus itu, atau jadi insinyur. Kalau dulu jadi insinyur tuh jadi doktorandes tuh, masya Allah, dan terus orang tua ditanya, anak-anak sampean tuh hebat-hebat ya. Ya, siapa dulu lah bapaknya. Nah, di sini disebutkan kepada apa? Wasilah, disebutkan kepada sebab makhluk, yaitu bapaknya saya, gitu. Ya, maka keutamaan yang didapat yang Allah Ta'ala berikan, kemudian pihak yang diberi ini malah justru memalingkan penisbatan keutamaan kepada wasilah atau perantara atau sebab atau makhluk, bukan ke Allahnya. Maka ini membuat Allah Ta'ala murka, karena orang ini tidak mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena step pertama bersyukur adalah menisbatkan nikmat kepada Allah. Itu langkah pertamanya syukur, menisbatkan nikmat kepada Allah. Itu basic, langkah pertamanya dulu itu. Karena kalau orang ketika dia sudah tidak menisbatkan nikmat kepada Allah, maka jangan tanya langkah berikutnya, karena nggak ada langkah ke Allah Azza wa Jalla. Begitu jemaah. Maka masalah syukur ini lawannya adalah kufur nikmat, ujub, takabur, istihza, dan seterusnya. Istihza itu artinya mengejek, mencela ya. Nah, syukur nikmat lawannya kufur. Di hadis ini, hadis qudsi ini, Allah Ta'ala nyatakan, asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bil kawakib. Asbaha min abdi mu'minun bi wa kafir. Di pagi hari ini ada hambaku yang beriman, ada pula hambaku yang kafir. Siapa yang beriman, siapa yang kafir? Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fa huwa mu'minun bi kafirun bil kaukab. Orang yang mengatakan setelah tadi malam turun hujan, orang yang mengatakan kami telah diberikan hujan dengan karunia dari Allah dan rahmat dari Allah, maka orang ini beriman kepadaku dan kufur terhadap bintang. Jadi karena orang ini menisbatkan nikmat hujan ini kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menisbatkannya kepada makhluk, yaitu bintang atau planet atau apa. Ya. Selain juga mungkin bintang emang tidak ada kontribusi baik secara divinitas takdir atau secara saintifik. Enggak ada kaitan dengan bintang misalnya. Kedua, wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fa huwa kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang berkata, kami telah diberi hujan karena sebab bintang ini atau bintang ini, maka dia telah kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Baik.
Nah di sini salah satu sampel tentang kufurnya banyak dari manusia dalam masalah penisbatan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini mengingkari nikmat yang dapat dari Allah dan menisbatkan nikmat ini kepada sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah Ta'ala, karena bintang tidak ada urusan dengan hujan. Nah, bintang tidak ada urusan dengan hujan. Gini Pak, kalau misalnya sampean menisbatkan nikmat kepada makhluk, tapi makhluk itu berkontribusi, kemudian hati sampean bergantung pada makhluk yang berkontribusi itu aja udah syirik gitu loh. Misal jenengan sakit ke rumah sakit, ada dokternya, ada susternya, ada perawatnya, ada bagian pengobatan dan seterusnya. Di situ hati tertambat pada dokter. Dokter saya gini-gini, dokter, suster saya. Wah, dikit-dikit ngeluh. Betul-betul rely on dokter gitu, betul-betul bertumpu pada dokter, hati tertambat padanya, bertawakal padanya, berserah diri padanya. Walaupun dia tahu Allah lah yang menyembuhkan, ini saja sudah syirik kecil dan itu dosa besar. Padahal dokter ini memang Allah jadikan sebab kesembuhan, iya. Obat ini menjadi sebab kesembuhan, iya. Suster ini menjadi sebab kesembuhan karena perawatannya, iya. Yang menjadi sebab secara terang-terangan saja, kalau kita mengandalkannya secara total dan berserah diri padanya, walaupun kita tak yakin Allah telah menyembuhkan, itu saja sudah termasuk apa? Syirik kecil. Termasuk syirik kecil. Apalah lagi kalau misalnya ternyata kita menisbatkan sesuatu atau kesembuhan kepada yang bukan sebab, bahkan tidak mungkin menjadi sebab, seperti batu akik misalnya. Maka ini termasuk apa? Syirik kecil atau bahkan bisa syirik kecil, syirik besar. Ya. Bisa menjadi syirik besar. Ini akidahnya rusak nih. Akidahnya rusak. Ya. Kalau dia jadikan ini sebagai sebab padahal bukan sebab, maka syirik kecil. Batu akik lah, jimat lah. Walaupun jimat itu berupa apa? Bacaan-bacaan apa ya? Tulisan-tulisan apa? Hizib, wafak, rizib, dan seterusnya dengan nama-namanya. Bukan rizik ya, rizik ada orang namanya rizik ya, hizib ya, wafak dan misalnya ditaruh di dompet ya. Nah kalau bingung, kalau misalnya antum doa, antum menjamkan mata, terus antum mengkhayalkan mukanya Walid, hah? Kayak bapak cocok di Walid pak. Kira-kira itu syirik bukan? Syirik. Di mana? Di mana sisi syiriknya, ikhwan? Coba. Ayo, kita memang ini enggak logis. Ngapain coba bayangin muka Walid? Hah? Di mana sisi syiriknya? Nah, ayo, sok. Pertama itu pasti bid'ah, ya kan? Karena enggak ada tuntunannya, ini bid'ah, itu satu. Kedua, kenapa kok sampai bisa syirik? Betul membayangkannya, iya, tapi apa sebab vonis syiriknya? Kalau membayangkannya itu perbuatannya, tapi alasan dikategorikan syirik di sisi apanya? Ayo. Di sisi ketergantungan hati pada makhluk ini. Bisa paham di sini? Ketergantungan hati, digantungkannya hati pada makhluk ini. Sehingga antum kayak doa sama Allah, doanya kepada Allah, tapi itu mintanya kepada Walid. Kalau orang Melayu itu bacanya Walid. Gitu, Walid. Kalau kita orang Jawa kadang-kadang dengarnya burung walet gitu, tapi ini Walid. Orang Sumatera itu, orang Melayu biasa kalau menyebut Walid itu Walid gitu, kayak walet gitu. Melayu biasa, Sumatera, Malaysia gitu, Walid. Nah, sisi syiriknya adalah menggantungkan hati saat berdoa kepada makhluk, ya. Dan nggak pernah ada dalam sunnah
Para nabi juga nggak pernah menganjurkan hal seperti itu. Tapi sebenarnya ini ada Pak dalam khurafat sebagian dari orang sufi, ini ada. Karena mereka ada yang memakai hadis palsu mengenai keutamaan melihat wajah wali tanpa D, wali. Ini wali. Kalau pakai D kan walid. Walid ini wali gitu. Nah, jadi bagi mereka memandang wajah wali itu ibadah. So, ibadah bukan? Antum memandang wajahnya ibadah bukan? Mas bro, Dek. Ini santri atau apa? Santri mana? Al-Haya. Di mana itu? Ada di sini? Oh, masya Allah. Oh, ya, masya Allah. Ya. Mandang wajah guru, ustadz, ulama yang disebut mungkin bagian wali itu, mandang wajahnya itu apa? Ibadah bagi banyak dari orang sufi. Makanya banyak dari mereka memajang gambar-gambar walid. Itu walid semua itu. Kenapa dipajang? Karena ini bagian dari ibadah. Di mana sisi ibadah? Mendekatkan diri pada wali ini dengan memandang wajahnya. Bahkan sebagian wali yang sudah ratusan tahun sudah wafat divisualisasikan di gambar-gambar seolah-olah emang dia gitu gambarnya. Biasanya yang ganteng biasanya. Karena kalau jelek gak enak dilihat. Bertanduk, itu mah setan itu. Saya ada di salah satu kediaman saya, itu satu blok dengan saya. Ada rumah orang Nasrani, pure murni Nasrani, Kristen asli. Ini bukan berarti kita membela Kristen, enggak sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Dia tidak menzuhirkan salib, enggak. Dia maksudnya di depan rumah enggak ada salib. Enggak ada gambar patung Jesus, enggak ada. Mungkin cuman ada rangkaian kecil bunga berbentuk love, warnanya hijau merah yang biasa orang Nasrani gitu. Ada sisi nuansa kenasronian, tapi nggak ada gambar di situ, nggak ada foto, nggak ada gambar. Suatu ketika di tahun 2000 sekian puluh, 2 tahun lalu mungkin atau berapa, sampingnya kontrakan kontrak pindah, terus ada yang kontrak di sampingnya sekarang, 2000 berapa gitu, 2 tahun lalu. Dan ternyata ini Qadrallah ini Habib Holik. Tahu nggak Habib Holik maksudnya apa? Kan ada workaholic, ya kan? Ini ada Habib Holik. Artinya workaholic artinya apa? Pecandu kerja. Nah, ini Habib Holik apa? Pecandu Habib. Itu sangat Habibi, ya, muhibbin. Di situ ada sekitar 10 foto di depan rumah dijajarin berbaris foto. Foto para wali. Bukan wali Songo, bukan. Karena Songo itu berapa, Pak? 9, ini 10. Berarti wali 10. Nah, yang mana saya bukan Pak RT. Walaupun saya di sini diustadkan, tapi memang nggak bisa. Dan orang ini juga jarang sholat di masjid. Di sini menyayangkannya apa? Sebagian dari kaum muslimin seperti ini nih, kondisinya kok lebih parah daripada Nasrani dari segi apa? Ada sisi ta'abbud dan menghambakan diri kepada gambar-gambar orang yang dipuja, gitu loh. Yang Nasrani paling gambar Jesus, dah selesai gitu. Apakah gambar Petrus atau gambar Pope, ada gambar Paus, gambar pendeta mereka atau gimana itu? Dipajang nggak? Jarang. Mendingan majang wajah keluarga gitu kan. Tapi ini wali-wali. Kenapa? Bagi banyak dari mereka memandang wajah wali untuk ibadah. Ini keyakinan yang sangat-sangat salah dan bisa fatal ke depannya karena memautkan hati kepada makhluk walaupun dia dianggap wali. Dan ini berbahaya, Pak. Berbahaya. Padahal wali ini nggak memberi rizki sama sekali, bahkan boleh jadi sebagian dari yang dianggap wali zaman sekarang itu yang menyedot rizki antum, yang membawa tromol full tanpa kecuali. Sekarang coba misalnya geret tromol kotak amal, kemudian
selesai kajian, tromol Anda bawa sampai ke rumah. Kira-kira antum kalau ngeliat gitu kelakuan anak, kira-kira antum seneng nggak? Mesti ya Ustadz, ya Allah kemaruk banget, nyesel saya tadi naruh di sana 100 ribu gitu. Antum nyesel, Anda seneng gitu. Tapi ini malah justru wali-wali yang dia wali sekarang banyak yang justru apa? Menyedot, bukan memberi. Udah disedot, kemudian hati tertambat padanya dan seterusnya. Hati akalmu kemudian apa? Terpaut padanya. Di sini nah mulai menuju kesyirikan. Makanya ta'lim beberapa walid seperti ini itu tidak mau mengajarkan agar kita bertauhid hanya kepada Allah. Yang diajarkan apa? Ayo ke kuburan wali, ayo puja wali ini, ayo puja keturunan ini, ayo ini saya, dan seterusnya. Begitu. Dan kemudian menisbatkan apa? Nikmat dengan berkah karomah wali. Nah itu. Ini belum saya minum nih. Nanti kalau saya minum, antum mau nggak minum bekas ana? Ana belum gosok gigi sore ini. Ya, wali gitu. Karomah gitu ya. Baik, azan dulu Pak. Yes. Baik, kita lanjut insyaallah. Mutirna, kami telah diberi hujan dengan rahmat, dengan karunia dan rahmat Allah. Maka ini mengatakannya, yaitu seorang mukmin mengatakannya harus dengan lisannya dan juga qalbunya. Jadi jangan hanya dengan lisannya. Ini tidak hanya masalah hujan, melainkan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Ini salah satu sampel saja. Segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan berupa adanya anak, adanya istri, rezeki dan seterusnya, maka nisbatkan kepada Allah Ta'ala itu semua karunia Allah dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau misalnya penisbatan ini kepada bintang, nisbatu ijad, yaitu menisbatkan kepada bintang bahwasanya bintanglah yang menciptakan, mengkreasikan, yang mengadakan hujan, maka ini syirik akbar, keluar dari Islam, karena bintang tidak berbuat apa-apa dan bukan pencipta. Tapi kalau misalnya penisbatan kepada bintang itu penisbatan sebab, maka ini syirik kecil. Ini syirik kecil. Adapun penisbatan ya dari segi zaman, maka ini diperbolehkan. Ya, maka ini diperbolehkan. Misal kita diberi hujan karena matahari ketutup gitu. Maka ini hujan dikaitkan dengan matahari yang ketutup. Maka ini kan ada kondisi zaman gitu loh. Kondisi keadaan secara saintifik, maka ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan sebagai bentuk khabar dan memang kenyataannya begitu. Ini bukan menisbatkan ke matahari dari segi matahari lah yang menciptakan hujan, atau matahari lah yang menjadi penyebab hujan, atau apa, bukan. Karena matahari tidak menyebabkan hujan. Tapi ketika memang ada keadaan dan kondisi seperti kita diberi hujan ya karena awan berkumpul, itu wajar, memang itu secara natural seperti itu. Tapi tetap dengan meyakini bahwasanya Allah lah yang mengumpulkan awan-awan ini dan menurunkan hujan. Seperti itu. Ya kayak kita mengabarkan, antum dapat 2 juta dari mana? Dapat 2 juta dari fulan. Mengabarkan karena emang tadi dikasih sama fulan. Makin tidak masalah. Ya, selama ada keyakinan bahwasanya Allah lah Ta'ala yang mentakdirkan ini semua, begitu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab berikutnya, bab idza abaqal 'abdu fahuwa kafar. Apabila seorang budak, ini budak betulan, budak hamba saya di masa perbudakan. Jika seorang budak lari, abaqa, yaitu abaqa atau budak yang abiq adalah budak yang lari dari majikannya, maka dia kufur, maka dia kafir. Di sini ada vonis dan hukuman kufur di sini bagi budak yang kabur dari majikannya. Kufur di sini yaitu mendekati kekufuran akbar, atau kufur di sini kufur kecil.
yang tidak keluar dari Islam. Dikatakan oleh Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullah, "Ani Sya'bi an Jarir radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul." Dari Asy-Sya'bi, dari Jarir, bahwasanya Asy-Sya'bi mendengar Jarir berkata, "Ayyuma 'abdin abaqa min mawalihi faqad kafara hatta yarji'a ilaihim." Siapa saja dari kalangan budak yang melarikan diri dari majikannya, maka dia telah kafir hingga dia kembali ke majikannya. Nah, taib. Ini adalah celaan buat budak itu. Makna kafir di sini adalah yaitu mendekati kekufuran atau dikhawatirkan padanya adanya kekafiran, atau dia telah melakukan perbuatan kekufuran walaupun tidak langsung divonis menjadi kafir akbar. Dan bisa dikatakan makna lain dari kufur di sini yaitu yang maklum masyhur, yaitu kufur nikmat. Ya, menutupi nikmat majikan atasnya. Jadi kufur nikmat kufur. Tapi kufur nikmat bukan kufur yang melazimkan dia menjadi kafir keluar dari Islam. Karena bentuk kufur nikmat itu sangat banyak. Dan umumnya manusia, kata Allah Azza wa Jalla, "Innal insana la zalumun kafar." Sesungguhnya manusia itu sering berbuat zalim dan sering kufur. Ya. Ya, ini manusia itu tempatnya suka berbuat salah, maksudnya misplace. Misplace itu zalim, menaruh sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Dan juga kufur, yaitu menutupi nikmat, nisbatan nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kufur nikmat. Kufur nikmat itu bisa dengan hati, dan itu yang paling buruk. Bisa dengan lisan, itu buruk juga, dan bisa dengan perbuatan. Maka kalau seseorang dia melakukan kemaksiatan atau menggunakan fasilitas dan nikmat yang Allah berikan padanya, baik anggota tubuh maupun apapun dari peralatan yang Allah Ta'ala berikan padanya, untuk melanggar ketentuan Allah, melanggar syariat Allah, maka itu termasuk kufur nikmat. Itu termasuk kufur. Ya, uququl walidain, durhaka sama orang tua, itu termasuk kufur, tapi kufur nikmat. Ya, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang Allah berikan padanya, itu termasuk kufur nikmat. Jadi kufur nikmat itu bab yang sangat luas. Bab yang sangat luas. Bahkan sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya segala maksiat itu ada nafas kekufuran padanya. Tapi kufur nikmat belum tentu sampai kufur besar yang keluar dari Islam. Bukan, kita bukan khawarij yang langsung memvonis semua orang kafir gara-gara maksiat. Sebagian maksiat memang ada yang melazimkan pelakunya itu dikhawatirkan kufur akbar, ada. Ya. Tapi umumnya disebut maksiat ketika memang belum sampai derajat kufur besar. Tapi semua maksiat itu ada nuansa atau nafas kekufuran kepada Allah dari segi kufur nikmat, karena maksiat itu durhaka. Maksiat itu pelanggaran, dan segala kedurhakaan atau pelanggaran adalah penutupan terhadap nikmat. Kufur nikmat sama dengan penutupan terhadap nikmat, karena kufur bahasa asal lafal kufur maknanya al-ghita, yaitu penutupan. Makanya di bahasa Inggris ada cover. Cover, book cover. Don't judge book by its cover. Cover atau cover gitu tulisannya, itu kan dari bahasa Arab, kufur, yang mengcover, jadi cover karena apa? Menutupi. Makanya buku di coverin, ya, dari cover, kufur, menutupi. Nah, kufur artinya menutupi, dan kufrun ni'mah artinya menutupi nisbatan nikmat pada Allah Azza wa Jalla, atau menyumbat nikmat berikutnya karena dia tidak melakukan amal soleh dengan nikmat yang Allah berikan padanya. Dan hadis berikutnya, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu salat. Jika seorang budak melarikan diri dari majikannya, maka salatnya tidak akan diterima. Ya, jadi ada beberapa amalan perbuatan yang kalau dilakukan itu salat enggak diterima. Kayak misalnya pergi ke dukun. Dukun ini baik penyihir atau peramal, ya, atau anak indigo. Datang ke anak indigo, nanya, ada apa di belakang saya, di pojok sana. Ini udah, setelah itu 40 hari nggak diterima sholatnya. Kemudian juga minum khamar,
minum khamar dengan sengaja, maka ini 40 hari tidak terima salatnya. Budak yang kabur dari majikannya, maka tidak terima salatnya sampai dia apa? Sampai dia pulang balik ke majikannya, baru diterima salatnya. Walaupun tidak diterima salatnya, tetap wajib salat. Tapi salatnya nggak ada pahala. Kalau nggak salat, dia dosa, bahkan bisa jatuh kepada kufur lebih besar lagi. Seperti itu, jemaah sekalian. Ya mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Kira-kira udah komat. Ya, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada 2 pekan mendatang insyaallah taala dengan tema baru. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.